Semangat pagi dan salam dahsyat. Ketemu lagi dengan saya Coki Dahsyat tentunya. Setelah channel sebelumnya saya bahas lebih ke embus marketing, marketing event tentunya. Jadi kita membuat embus marketing yang low cost high impact. Kita bisa akuisisi event orang dengan cara yang mudah dan murah tentunya. Hari ini saya akan sharing eh, dari M Block Space. M Block Space itu dulunya adalah komplek perumahan PT Peruri. Peruri itu adalah eh, percetakan uang Republik Indonesia, dan saya belajar langsung dari Pak Yakub dan Pak Handoko sebagai foundernya, dan Fredly juga termasuk co-foundernya di M Block Space itu sendiri gitu. M Block Space sendiri itu dia berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luasnya sekitar 6.500 meter persegi, dan ternyata sudah 25 tahun terbengkalai awalnya. Nah, Pak Yakub itu sebagai Pak Handoko sebagai tim kreatifnya di sana kasih challenge bahwa dari PT Peruri bahwa ini sudah terbengkalai, apa nih yang bisa dihadirkan untuk yang tadinya tempat membuat uang, dan sekarang gimana caranya mendatangkan uang gitu. Akhirnya si founder sendiri kerjasama lah tuh dengan beberapa insan kreatif, termasuk ada beberapa kreatif lokal tentunya gitu, karena M Block Space ini dia punya karakter khusus bahwa yang bisa masuk ke M Block Space itu adalah kreatif lokal. Jadi kalau mau menampilkan musik dan lain-lain pun adalah orang-orang yang orang-orang lokal, termasuk produk atau termasuk tenan-tenan yang ada di sana gitu. Dan ternyata untuk tenan pun revenue-nya sangat kecil. Jadi dia cuma sharing revenue sekitar 10%. Dan dari 10% itu dia si founder ini dia tanggung jawab juga terkait targetnya, bahwa targetnya adalah setiap bulan dari seluruh tenan itu sendiri adalah sekitar 250 juta untuk omsetnya. Jadi dia tanggung jawab terkait omsetnya juga. Jadi tidak hanya melulu bahwa si tenan itu diminta untuk sharing revenue 10%, tapi dia juga ngembaliin lagi kepada founder atau pengelolanya bahwa saya pun siap dengan saya targetin bahwa saya bisa hadirkan untuk omset di angka 250 juta. Jadi sudah ketahuan tuh, dari 250 juta dari 10%-nya aja sudah berapa bahwa untuk si pengelola itu sendiri. Oke, setelah dari situ bahwa si M Block Space ini dia ternyata punya karakter sendiri. Dia nggak mau masukin produk luar atau produk lokal pun ketika sudah besar dia tidak tampung juga, karena dia udah dia akan intinya membangkitkan insan kreativitas lokal itu sendiri. Contoh ada dari kopi apa ya tadi, kopi katong itu didatangkan langsung dari Lampung, dan yang langsung datang itu langsung ownernya langsung join di M Block Space, di tangan M Block Space itu sendiri gitu. Dan terbatas banget, cuma hanya ada 17 tenan gitu ada di sana tuh. Dan kapasitas venue eventnya juga di sana cuman hanya untuk 400 orang gitu, cuma 400 orang. Tapi dengan activity eventnya yang bagus kan, dan karena kerjasama juga sama musisi-musisi, akhirnya jadiin wadah insan kreatif lokal untuk manggung lah, untuk apa lah gitu, untuk bisa ada activity mungkin setiap minggu dan setiap bulannya di M Block Space itu sendiri. Karena yang menarik di sana adalah emang venue musik dengan di tempat yang benar-benar
tapi eh, eh, klasik gitu, dan dibikin wadah tempat orang-orang kreatif itu sendiri gitu. Dan apa namanya, si Ambrose Space sendiri bukan hanya jadi wadah juga, tapi dia juga selalu upgrade setiap bulannya untuk event-event yang ada, dan yang ada di Jakarta tentunya, karena mungkin beda ya kalau di Jakarta itu eh, ruangan untuk orang-orang kreatif, orang untuk musisi itu kurang, mungkin beda sama Singapura. Kalau Singapura ruangan untuk musisi atau untuk orang-orang kreatif itu adalah luas banget dan banyak banget, tapi musisinya hanya sedikit. Nah, kebalikannya sama Jakarta. Di Jakarta musisinya banyak, tapi ruang publiknya atau ruang untuk wadah untuk orang-orang kreatifnya hanya sedikit. Mungkin gitu aja sharing dari saya kali ini, dan salam dahsyat.